Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama dengan saya host podcast Tanpa Podium, Pendeta Irma, dalam konten Satu Ayat Saja. Satu ayat saja kali ini diambil dari kitab Ester pasal 2, ayatnya yang ke-15b, yang menyatakan demikian. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Teman-teman bicara tentang diri sendiri, maka orang akan selalu berusaha untuk menimbulkan daya tarik dirinya, sehingga setiap orang yang memperhatikan dirinya akan kemudian menyanjung, memuji, bahkan juga tertarik karena daya tarik itu. Tapi tentu saja semuanya itu terkadang hanya casing belaka, hanya tampakan luar. Karena yang lebih menentukan dalam pribadi seseorang adalah karakternya. Apa yang timbul dari hati yang kemudian mewujud dalam perilaku hidup yang benar. Bacaan kita saat ini diambil dari kitab Ester pasal 2 ayat 15b yang menyatakan kepada kita bagaimana Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Bicara tentang Ester, kita tahu bahwa dia adalah calon ratu yang dipersiapkan untuk menggantikan Ratu Wasti. Ratu Wasti dan juga Ratu Ester ini merupakan dua orang perempuan yang memiliki paras yang cantik. Paras yang patut dikatakan dalam firman Tuhan. Dan itu mau menunjukkan bahwa tidak ada yang mau dikatakan paling cantik di antara keduanya. Tapi tentu saja yang membedakan keduanya adalah ketika itu berbicara tentang karakter. Kalau kita menyimak bacaan dalam pasal sebelumnya, maka kita akan mendapati karakter yang digambarkan oleh Ratu Wasti. Dia cantik tapi kemudian dia dipandang tidak patut sikapnya. Karena tidak mengindahkan apa yang menjadi titah raja. Dan dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ratu Wasti ini bisa memberikan contoh yang tidak baik bagi para perempuan yang ada pada saat itu. Berbeda dengan Ester, dia memiliki paras yang cantik, tapi juga di satu sisi dia menunjukkan karakter yang juga cantik. Itulah sebabnya mulai dari Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan, dia sangat menaruh hatinya kepada Ester. Ester mampu membuat ia memiliki rasa kasih sayang kepada Ester. Dan bukan hanya pada Hegai, tentu saja pada kehidupan Raja Ahasiweros, di mana Ester kemudian dikatakan beroleh sayang dan kasih dari baginda raja. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Ester bukan hanya memiliki paras yang cantik, tapi dia juga memiliki kepribadian atau hati yang cantik. Dan itu bukan hanya sekedar menjadi daya tarik seorang Ester, tapi juga itu membuat ia mampu melakukan sesuatu untuk bangsanya. Kita tahu bahwa ketika Ester beroleh sayang dari Raja Ahasiweros, maka ada kebebasan pajak yang diberikan oleh raja kepada daerah-daerah. Ada anugerah yang timbul dari rasa sayang yang dimiliki oleh raja kepada Ester. Dan tentu saja kalau kita melihat figur Ester, maka kita tahu dia bukan hanya cantik parasnya, dia bukan hanya memiliki daya tarik dari kepribadiannya, tapi lebih daripada itu, Ester hidup dekat dengan Tuhan. Ia hidup berserah dengan keberadaannya kepada Tuhan. Ia tidak pernah sedetik pun melangkah dalam berbagai keputusan yang ia pilih tanpa meminta campur tangan Tuhan. Itulah sebabnya ia menjadi ratu yang menggantikan Ratu Wasti, dan melalui karyanya terjadilah pembebasan bagi orang Yahudi yang kemudian diperingati sebagai Hari Raya Purim, yakni suatu peristiwa yang bersejarah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Mereka dibebaskan. Teman-teman, apa yang kita mau pelajari dari figur seorang Ester? Mungkin banyak kali kita menghabiskan waktu kita untuk mempercantik diri, untuk memperganteng diri, supaya orang kemudian memiliki daya tarik dari apa yang bisa mereka lihat dari permukaan luar yang kita miliki. Tapi Ester mau ajar kita, bicara soal menjadi orang yang cantik, orang yang ganteng,
itu tidak hanya bicara tentang apa yang tampak di luar saja, tapi lebih daripada itu, bagaimana kemudian kita mampu menata hati, menata sikap, menjaga diri kita dengan baik, dengan selalu menimbulkan karakter-karakter yang benar, yang sesungguhnya kita peroleh itu dari Tuhan yang menciptakan kita semua. Dan tentu saja ini menjadi ajakan untuk kita. Marilah kita jangan hanya bisa menimbulkan rasa sayang dari orang-orang di sekitar kita karena kita punya tampak luar yang sangat menarik. Tapi lebih daripada itu, biarlah orang menaruh sayang kepada kita. Karena orang juga boleh merasakan kasih sayang seperti apa yang kita tunjukkan lewat perilaku hidup yang benar. Dan tentu saja ini akan menolong kita manakala kita dipercaya dengan seluruh tugas tanggung jawab dalam kehidupan kita. Supaya dengan apa yang kita miliki, kita bukan hanya membuat orang tertarik pada kita, tapi lebih daripada itu, kita juga bisa menarik banyak orang untuk merasakan kasih sayang Tuhan, untuk merasakan kebebasan yang datangnya dari Tuhan ketika mereka berada dalam berbagai persoalan-persoalan hidup. Teman-teman, jadilah pribadi-pribadi yang cantik dan ganteng versinya Tuhan. Biar kita selalu hidup memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.